Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang selanjutnya, yaitu kita telah sampai ke pembahasan pengertian amil. Nah, kemarin kita telah membahas tentang pengertian bismillah, ya, muta'alaq bismillah, dan juga 9 cara membaca bismillah beserta dengan i'rab-i'rabnya. Sekarang kita telah masuk ke dalam pembahasan amil. Apa itu sih amil? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita baca ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awamilu bermula amil-amil, ya, kalau logat Sundanya itu dia kayak gini. Al-awamilu berari pirang-pirang amil gitu. Saya di pondok itu melogatnya pakai bahasa Sunda, surah pun Sunda. Tapi saya di sini memakai logo Indonesia karena supaya apa? Supaya yang lain paham gitu. Bahasa nasional. Al-awamilu bermula amil-amil al-kainatu yang ada fi nahwi dalam ilmu nahwu mi'atun. Itu ada 100. Jadi amil-amil yang ada dalam ilmu nahwu itu ada 100. Apakah beres pembahasan sampai situ? Enggak. Ada alasannya. Nah, haza bermula ini amil, ya, bihasabi. Ini seharusnya ada ba di sini, hilang nih ba-nya sini nih. Haza bermula ini amil bihasabi ma dengan menghitung jumlah amil aroda yang menghendaki al-musannifu oleh Imam Musannif zikrahu akan penyebutannya itu amil fi hadzal mukhtasari pada ini mukhtasar. Nah, jadi yang disebutkan oleh Imam Musannif pada mukhtasar ini amil itu ada 100. Atau bihasabi ma dengan menghitung jumlah amil la yastaghni yang tidak cukup an ma'rifatihi dari mengetahuinya itu ma atau amil ad-dakhiluna yang masuk seluruhnya fi hadzal ilmi pada ilmu ini, kama sebagaimana keterangan syarah yang menjelaskan bi dengan itu ma fil akhiri pada yang lainnya. Wa illa, dan jikalau tidak, ya, fahya maka bermula ya amil aksaru itu lebih banyak minal mi'ati daripada 100, ya, li'annahu karena sesungguhnya musannif taroka meninggalkan musannif minal awamilil lafziyati sima'iyati dari amil-amil lafaz yang bangsa sima'i, ya. Jadi sebenarnya maksud dari teks ini tuh Imam Musannif nggak menyebutkan seluruh amil-amil, ya, nggak disebutkan. Yang disebutkan oleh Imam Musannif hanya 100 amil. Sebenarnya amil itu ada lebih daripada 100. Cuman yang wajib diketahui oleh para pelajar, ya, para pemula mubtadiin kayak kita itu cuman cukup 100 saja, ya. Kita cukup mengetahui 100 amil saja yang ada dalam ilmu nahwu. Nah, li'annahu, dari sini ada alasannya. Karena sesungguhnya musannif meninggalkan dari amil-amil lafzi yang bangsa sima'i. Asya'a akan perkara-perkara seperti apa? Kala seperti la, ya. Alati yang ada ialah dinafil jinsi, itu untuk menafikan jenis. Al-amilati yang beramal amala inna akan seperti amalnya inna wa ka'ayyana dan lapat ka'ayyana minal awamilil jazimati dari amil-amil yang menjazmkan. Nah, jadi la yang menafikan jenis dia itu beramal seperti apa? Seperti amalnya inna dan ka'ayyana. Inna dan ka'ayyana itu, ayyana itu amil-amil bangsa jazm. Di video saya itu di kitab Mukhtasar Jidan ini telah tuntas dibahas, ya. Jadi kalau ingin yang melihat
penjelasan lebih detailnya itu ada di video saya yang cari aja di playlist kitab Mukhtasar Jidan, amil-amil yang menjazmkan. Wa kadaro, dan seperti lapat daro, wa ja'ala dan lapat ja'ala, wa sayyara dan lapat sayyara min baqiyatil awamilin nasibati, dari seluruh amil-amil yang menasabkan lil maf'ulaini, bagi dua maf'ul. Nah, lapat daro, ja'ala, sayyara, dia itu menasabkan, dia itu amil yang menasabkan terhadap dua maf'ul. Nah, seperti itu. Nah, ini ditinggalkan oleh musonif nih, nggak disebutkan. Karena alasannya itu yang wajib diketahui oleh para pelajar, khususnya para pemula, itu hanya 100 amil saja. Nanti dibahas di bawah nih. Amil-amil apa saja nih? Amil-amil yang 100 nih. Nah, terus yang disebut amil itu apa sih gitu kan? Yang dimaksud dengan amil itu apa gitu? Kan kita kan lagi ngebahas amil nih. Nah, amil itu apa? Nah, di sini jelaskan. Wal awamilu, dan bermula amil-amil, wal awamilu, dan bermula lapat awamil gitu. Jam'u amilin itu jamannya lapat amilin. Nah, amilun itu mufrad, awamil itu jamak. Nah, wahwa bermula di amil, ma itu perkara. Yang dimaksud dengan amil yaitu ma itu perkara, yataqawwamu yang berdiri bihi dengannya itu ma al makna oleh makna, al muqtadi yang dipinta, lil i'robi bagi i'rob, kaja'a seperti lapat ja'a, fi ja'a zaidun seperti lapat ja'a zaidun. Nah, ja'a ini disebutnya dia amil. Nah, amilnya ini memerintah terhadap rofa. Karena kenapa? Dia itu sebagai fi'il. Ja'a fi'il, Zaidun dia menjadi fa'il. Yang mana tugas fi'il itu merofakan terhadap fa'il. Nah, maka ja'a ini disebutnya ma yataqawwamu bihi al-ma'na, yaitu perkara yang berdiri dengannya itu ma al-ma'na oleh makna, al-muqtadi yang menuntut atau meminta, lil i'robi bagi i'rob. Jadi si Jaidun itu dituntut ropa. Karena kenapa? Karena amilnya itu amil yang memerintah ropa. Siapa? Yaitu fi'il. Dia fi'il madi. Setiap fi'il itu butuh kepada fa'il, dan hukum fa'il itu rofa. Ya, paham ya? Jadi ja amil. Secara kesimpulannya tuh begini. Ja'a tuh amil. Amil itu yang memerintah. Zaidun ma'mul yang diperintah. Contoh misalkan saya punya teman lah, misalkan teman saya suruh buat di rokok, misalkan namakan saja si Bakar. Bakar, tolong beliin saya rokok. Nah, si Bakar mau belikan rokok. Nah, saya sebagai amil, si Bakar menjadi makmul gitu. Waro'a dan lapat ro'a, fi ro'a itu Zaidan. Lapat ro'a, fi ro'a itu Zaidan. Nah, kalau ro'a dia fi'il. Ya, ro'a itu tunya dia jadi fa'il, ya domir mutaharik marfu. Nah, ro'ai itu dia fi'il madi ketempelan domir mutaharik marfu, yang mana mabninya fi'il madi itu mabni dengan fathah. Ya, mabni dengan fathah. Cuman kalau di sini fathahnya dengan muqaddarah karena ketempelan domir mutaharik marfu, yaitu domir mutakalim wahdah, seperti itu. Ra'aitu Zaidan. Nah, si Zaidan dia menjadi maf'ul ya. Nah, maka lapat ra'aitunya ini disebutnya sebagai amil ya. Zaidan dia menjadi ma'mul karena ra'aitu itu memerintah terhadap nasab ya. Bila mana ada fi'il, bila mana ya fi'il muta'addi begini. Jadi fi'il muta'addi itu dia membutuhkan terhadap maf'ul ya. Membutuhkan terhadap maf'ul. Ra'aitu Zaidan, maka si Zaidan itu diperintah menjadi nasab. Nah, kalau misalkan ra'aitu doang, aku telah melihat apa ya, butuh kepada maf'ul ya dong, yaitu lapat Zaidan.
Zaidan akan Ki Jaid. Seperti itu ya. Paham? Mudah lah ini mah ya. Jadi membahas tentang amil doang. Nah, terus yang selanjutnya. Wal ba'i dan lapat ba, ya, huruf ba fi marartu bi Zaidin. Nah, marartu bi Zaidin, maror fi'il, tu'nya fa'il, bi Zaidin, bi huruf jar, Zaidin majrur daripada bi tanda jar kasroh, seperti itu. Nah, bi dia ini disebutnya amil, ya, huruf jar yang memerintahkan JR terhadap kalimat isim, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada wal ibtidai dan amil ibtida. Nah, kalau amil ibtida itu dia memerintah rofa terhadap muktada yang disebutnya dengan amil ma'nawi, amil yang secara makna tidak terlihat. Nah, fi Zaidun qaimun, pada lapat Zaidun qaimun. Nah, Zaidun mubtada, qaimun dia jadi khobar mubtada, tanda rofa domah, seperti itu. Nah, paham ya? Wan nahwu, dan bermula ilmu nahwu, ilmun yaitu ilmu biusulin dengan dasar-dasar, yu'rafu yang diketahui biha dengannya itu usul, ahwalu awakhiril kalimi, oleh tingkah keadaan akhir kalimat, i'roban secara i'rob, wabinaan dan secara mabninya. Jadi yang dimaksud dengan tarif definisi ilmu nahwu yaitu ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'roban wa binaan. Nah, jadi gitu ya yang disebut dengan ilmu nahwu. Kalau ditanya apa tarif definisi ilmu nahwu, tarif definisi ilmu nahwu itu ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwal awakhiril kalimi i'raban wa binaan. Nah, seperti itu. Nah, jadi ilmu nahwu itu menjelaskan, ya, dasar-dasar yang digunakan untuk mengetahui keadaan akhir kalimat baik secara i'rab maupun mabninya. Wahazihi, dan bermula ini semua, ya. Wahazil awamilu, salah, wahazil awamilu, dan bermula ini amil-amil, al-mi'atu yang 100, kismani itu terbagi dua. Awamilul lafziyatu, yang pertama amil bangsa lafzi. Apa itu amil bangsa lafzi? Ayat tegasna mansubatun yang dinisbatkan ila lafzi, kepada kata lafaz atau kalimat lafaz atau lafaz lah gitu ya. Wahia bermula ia awamil ma itu perkara yakunu yang ada lilisanin bagi yang tetap bagi lisan, fihi padanya itu ma hazun oleh bagian, ya, atau hazun teh tulisan, kayak jaa dapat jaa, waroa dan lapat roa, wal baa dan lapat baa yang tadi dijelaskan ya. Jadi amil lafzi itu amil yang berbentuk suatu lisan yang tertulis gitu maksudnya. Lapat roa, jaa yang tadi nih yang di atas nih ya, lapat jaa, terus lapat roa dan baa itu amil lafzi, ya, amil yang secara lapat dan tulisannya pun terlihat gitu. Wal awamilu ma'nawiyatun, dan yang kedua itu amil bangsa maknawi. Ayat tegasna mansubatun yang dinisbatkan ila makna, kepada makna, ya. Jadi amil maknawi itu amil yang dinisbatkan kepada makna, wahia bermula ia amil ma itu perkara layak kuno yang tidak ada, lahu itu tetap baginya lisan, hazun oleh tulisan, fihi yang ada padanya itu ma, bian dengan bahwasannya yakuna ada maknan itu makna, yutasawwaru yang gambarkan makna fil qalbi dalam hati, kal ibtidai seperti amil ibtida. Jadi amil maknawi itu amil yang dinisbatkan kepada makna yang tidak terlihat oleh tulisan, yang digambarkan dalam hati saja.
Nah, itu namanya amil ibtida. Seperti itu. Kayak contoh gampangnya begini. Kita melihat sebuah kalimatnya kalimat mubtada, ya kan? Nah, kita bertanya-tanya dong, siapa sih yang merupakan mubtada? Ya, maka jawaban simpelnya itu yang merupakan mubtada ialah amil maknawi, amil ibtida. Karena kenapa mubtada itu hukumnya wajib marfu, wajib rofa yang merupakan amil ibtida. Sudah begitu. Jadi amil maknawi itu nggak bisa terlihat gitu. Seperti halnya cinta, anjay. Nah, kalau cinta itu nggak bisa terlihat tapi bisa dirasakan, sama halnya seperti amil maknawi seperti itu ya. Alhamdulillah, kita cukupkan pembelajaran kita sampai sini saja. Insya Allah nanti kita lanjut pada pembagian pertama yaitu amil lafzi. Nah, di atas ini telah disebutkan nih amil lafzi secara gamblangnya, nanti di bawahnya secara detailnya seperti itu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan, mau dikoreksi saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.